Film berawal dari pria bernama Benjamin yang berada di ruang interogasi milik Europol. Dia adalah hacker yang menggunakan identitas Who Am I, yang mengetahui tentang sekelompok hacker bernama Friend dan Rusia Cyber. Di sini Benjamin memulai cerita dari masa kecilnya. Waktu kecil dia ingin menjadi seperti superhero. Kebanyakan superhero memiliki kenangan buruk tentang orang tua mereka. Dan Benjamin sudah memenuhi syarat menjadi superhero itu. Ayah Benjamin meninggalkan dia saat masih kecil, sedangkan ibunya meninggal karena bunuh diri, dan kini dia tinggal bersama neneknya. Benjamin mengatakan bahwa peretasan mirip sebuah sulap. Dan dia mulai meretas sebuah keamanan pada usia 14 tahun. Benjamin pun sering berkumpul bersama hacker yang ada di Dark Knight. Hanya ada seorang yang dianggap pahlawan dalam forum itu. Seseorang itu adalah Mr. X. Dia adalah hacker panutan bagi hacker-hacker lain. Mr. X memiliki 3 aturan. Yang pertama, tidak ada sistem yang aman. Kedua, carilah sesuatu yang mustahil. Yang ketiga, bersenang-senanglah di dunia maya dan dunia nyata. Benjamin mulai menjelaskan mengapa ia ada di ruangan interogasi. Semua berawal dari wanita yang bernama Mary. Di saat itu, Benjamin bekerja sebagai pengantar pizza. Saat Benjamin mengantarkan pizza, dia pun bertemu dengan Mary. Mary adalah teman sekolahnya dulu yang ia sukai. Ketika Benjamin bertemu Mary, Mary mengatakan kepada Benjamin bahwa dia akan memberikan 100 euro kepadanya kalau dia bisa membawakan bocoran soal ujian untuk fakultas hukum. Lalu Benjamin pulang ke rumahnya dan berhayal, seandainya dia dapat membantu Mary, maka akan bisa berpacaran, dan menikah bahkan bisa memiliki anak bersama Mary. Benjamin pun memulai aksinya. Dia pergi ke sebuah server yang ada di kampus dan mengambil soal dari server tersebut, tetapi aksinya tidak berjalan dengan mulus. Dia ketahuan oleh security yang sedang berjaga di sana. Kemudian Benjamin pun dijatuhkan hukuman 50 jam pelayanan masyarakat. Di sini Benjamin pun bertemu dengan seorang pria yang bernama Max. Lalu Max bertanya kepada Benjamin mengapa ia bisa dijatuhi hukuman. Dia pun mengatakan bahwa dia ketahuan meretas server yang ada di kampus. Karena Max tertarik di dunia hacker, dia pun mengundang Benjamin ke sebuah pesta. Tepat di malam hari, Benjamin pergi ke sebuah pesta, dan bertemu dengan Max di sana. Max pun memperkenalkan temannya yaitu Stephen dan Paul. Stephen ini sangat ahli dalam hal software dan Paul sangat mahir dalam hal hardware. Lalu Benjamin pun harus membuktikan kemampuannya kepada mereka bertiga. Dengan laptop yang ada di atas meja, Benjamin meretas aliran listrik yang ada di kompleks itu. Tidak lama kemudian polisi pun datang. Ternyata rumah yang dijadikan tempat pesta, itu bukanlah rumah Max melainkan milik orang lain. Ketika hendak kabur Benjamin pun bertemu dengan Mary dalam pesta. Mereka pun kabur dari rumah dan dikejar polisi. Ternyata Mary mengikuti Benjamin yang keluar dari rumah dan mereka semua lari berpencar. Benjamin yang sampai di rumah, mencari neneknya yang sudah tidak ada di tempat tidur. Ia pun mencari neneknya di sepanjang jalan dan menemukan neneknya yang sedang jalan di separator. Tepat di pagi hari, Benjamin membawa neneknya ke rumah sakit, karena riwayat penyakit yang diderita neneknya semakin parah, akhirnya dirawat di rumah sakit. Ketika di perjalanan pulang, di kereta Benjamin bertemu dengan Max. Dia mengajak melakukan peretasan, di sana Paul dan Stephen sudah menunggu. Mereka berempat lalu pergi ke sebuah gedung pertemuan. Max menyuruh Benjamin untuk meretas komputer. Yang di mana komputer itu nantinya akan digunakan untuk presentasi. Dengan aksi mereka mengganti video presentasi menjadi video lucu. Dan itu aksi pertama Benjamin dan kawan-kawan barunya. Setelah itu mereka yang telah pulang ke rumah, kemudian membentuk grup hacker yang mereka beri nama Clay. Dan mereka dengan grup hacker bernama Clay ini kembali melakukan aksinya, mulai melakukan peretasan kecil di dunia keuangan dan juga melakukan peretasan di gedung farmasi. Aksi mereka pun berlanjut menjadi populer. Max menantikan apresiasi dari Mr. X yaitu hacker panutan mereka. Namun di sini aksi mereka sama sekali tidak dianggap oleh Mr. X. Untuk menghapus kekecewaan, Max mengadakan pesta kecil di rumahnya. Lalu Benjamin pergi untuk bertemu Mary untuk menghadapi tantangan terbesarnya.
Mary yang berada di sebuah pesta, pergi keluar untuk menemui Benjamin yang berada di dalam mobil. Terjadi sedikit percakapan di antara mereka, dan tiba-tiba Benjamin berusaha untuk mencium Mary di dalam mobil. Namun aksi Benjamin tersebut tidak disukai oleh Mary dan bukan suatu hal yang bagus untuknya. Di pagi hari mereka mendapatkan surat dari Mr. X, yang berisi dokumen cybercrime Europol. Clay adalah peretas yang tidak membahayakan dan bukan pemain yang besar. Mr. X menegaskan itu di forum. Kalau Clay tidak lebih hanyalah bayi yang cengeng. Karena hal itu, Max yang marah ingin melakukan hal yang lebih besar lagi. Mereka akan meretas dinas rahasia di Jerman. Aksinya dimulai dengan mencari surat yang ada di tempat sampah, yang akan digunakan untuk tipuan. Di sana Max menemukan sebuah undangan. Undangan tersebut digunakan untuk menjebak salah satu karyawan yang menyukai seekor kucing. Lalu karyawan tersebut dikirim sebuah gambar kucing, yang jika diklik nanti muncul sebuah link, yang akan mengarah ke sebuah situs jebakan. Di mana nantinya Max akan masuk ke sebuah komputer milik karyawan tersebut. Tetapi di sini mereka belum mendapatkan akses langsung masuk ke server. Aksi mereka pun berlanjut dengan cara offline, yaitu mendatangi kantor dan mengakses langsung data mereka. Di sini aksi mereka berjalan dengan sangat mulus tanpa kendala. Ketika malam harinya, mereka pergi ke tempat klub malam. Ternyata Mary juga ada di sana. Benjamin pun memberanikan diri untuk mendekati Mary. Tetapi dia melihat Max yang sedang berciuman dengan Mary. Benjamin yang kesal melihat hal itu, lalu pulang ke rumah, dan mengirimkan data yang dia ambil dari server dinas rahasia Jerman kepada Mr. X. Keesokan harinya, Max, Paul dan Stephen datang ke tempat Benjamin, dan terjadi pertengkaran kecil di antara mereka. Tidak lama setelah itu, mereka diperlihatkan sebuah berita tentang kematian hacker yang diduga bernama Krypten. Dia adalah hacker yang dibiayai oleh dinas rahasia Jerman, untuk memata-matai hacker yang ada di Dark Knight. Ternyata Mr. X menjual data-data tersebut kepada Rusia Cyber Mafia. Kejadian tersebut pun disalahkan kepada Benjamin dan kawan-kawan. Mr. X sendiri tanpa diduga ternyata merupakan anggota dari kelompok hacker bernama Friend. Lalu menjadi perdebatan di antara Benjamin dan kawan-kawannya. Stephen yang ingin kabur karena ketakutan lalu dicegah oleh Benjamin. Benjamin pun mempunyai rencana untuk mencari Mr. X, dengan cara menjadikan dirinya sebagai umpan. Lalu mereka menghubungi Mr. X dengan menggunakan komputer yang ada di perpustakaan umum. Setelah itu Europol pun mengetahui, ada seseorang yang sedang menghubungi Mr. X di Berlin. Lalu mengirimkan pasukan polisi untuk mendatangi lokasi Benjamin dan kawan-kawan. Di sini Benjamin mendapatkan sesuatu dari Mr. X. Tidak lama kemudian polisi pun datang dan mereka berpencar. Tetapi mereka berhasil kabur dari para polisi dan Europol yang mengejar mereka. Di sisi lain Europol yang bernama Hena tengah terancam posisinya. Ia mendapatkan tugas untuk menangkap beberapa hacker, yang tergabung dalam grup hacker yang bernama Friend dan Rusia Cyber. Kembali kepada Benjamin yang berada di ruangan interogasi. Dia menceritakan kepada Hena bahwa dia akan membantu untuk menemukan Mr. X. Sebagai gantinya, Benjamin meminta program perlindungan saksi dan dihilangkan dari daftar DPO. Benjamin mengatakan bahwa sebenarnya Mr. X berniat masuk ke dalam server Europol, sehingga dia bisa memanipulasi penyelidikan dan hal lainnya. Lalu Benjamin melanjutkan ceritanya kepada Hena. Di sini aksi Clay dimulai dengan membakar markas mereka, yang kemudian pergi ke Den Haag untuk masuk ke kantor Europol. Mereka mencari cara untuk masuk ke sana. Ketika mencoba lewat jalur pembuangan, tiba-tiba tangan Max tertusuk oleh paku. Karena Benjamin merasa bersalah telah memberikan data ke Mr. X, dia pun harus membereskan semuanya demi teman-temannya. Tepat di malam hari ketika yang lain tengah tidur, Benjamin pergi ke kantor Europol dengan kartu kunjungan yang dia temukan. Benjamin berpura-pura menjadi pengunjung yang kehilangan dompet di kantin. Dia mengatakan ke security untuk mengantarkannya ke kantin, tepat di mana dompetnya hilang. Lalu dia meletakkan sebuah alat buatan dari Paul. Sebuah alat yang ketika seseorang mengakses jaringan itu,
maka jaringan tiruan tersebut dapat masuk ke server mereka dan menanamkan virus Trojan yang diberikan ke Mr. X. Keesokan harinya di sebuah kafe, Benjamin mengakses Dark Knight melalui kode yang diberikan oleh Mr. X. Di sana, dia akan menyerahkan program yang dapat mengakses Europol. Yang di dalamnya sudah tertanam Trojan milik Benjamin. Dan ketika Mr. X mengakses program tersebut, maka identitasnya akan ketahuan. Ketika Benjamin hendak memberikan program tersebut, ternyata Mr. X mengetahui trik Benjamin yang memasukkan Trojan ke dalam program. Mr. X mengatakan seharusnya Benjamin tidak menggunakan kode itu untuk masuk ke Dark Knight. Yang sebenarnya kode itu ada IP transmitternya. Karena hal itu wajah dan lokasi Benjamin pun ketahuan. Dia lalu dikejar-kejar dua orang berjas hitam. Terjadi aksi kejar-kejaran di antara mereka sampai ke jalur kereta bawah tanah. Di sini Mr. X memenangkan pertarungan dari Benjamin. Ketika Benjamin kembali ke kamar hotelnya, dia mendapati temannya yang tewas dibunuh. Benjamin menunjukkan 3 selongsong peluru bekas tragedi teman-temannya tersebut kepada Hannah, di ruangan interogasi. Di sini Benjamin hanya ingin menjadi tak terlihat. Hannah pun menyuruh temannya datang ke ruangan interogasi. Hannah menanyakan kepada Benjamin kalau ingin program perlindungan saksi. Apa yang akan dia lakukan untuk menjebak Mr. X dan kelompok hacker bernama Friend. Di sini Benjamin akan menggunakan trik sulap untuk menyerang titik lemah dari Mr. X, yaitu harga dirinya. Benjamin pun melakukan tipuan seperti yang dilakukan Mr. X kepadanya. Namun di sini Benjamin melakukannya dengan ide yang sangat berlian. Akhirnya identitas Mr. X pun terbongkar, dan dia tertangkap di sebuah kafe. Ternyata nama asli Mr. X adalah Sandanem yang baru berusia 19 tahun. Dia berasal dari New York. Karena Benjamin berhasil menguak identitas dari Mr. X, kemudian Hannah mengatakan dalam beberapa jam, Benjamin akan mendapatkan identitas baru dan dia akan menjadi orang yang bebas kembali. Namun di sini Hannah mengingat perkataan dari temannya, tentang kejanggalan cerita dari yang diungkapkan Benjamin ketika diinterogasi. Karena curiga yang diungkapkannya, Hannah pun pergi ke rumah Benjamin. Di sana dia menemukan obat Ritalin. Lalu dia menemui Mary yang sedang nongkrong bersama teman-temannya. Hannah pun menanyakan kepada Mary apakah dia kenal dengan Benjamin. Mary pun menjawab, dia pernah sekelas dan tidak pernah bertemu lagi dengan Benjamin. Hannah pun menjelaskan kepada Mary, bahwa Benjamin pernah mengatakan, dia sering bertemu dengan Mary beberapa bulan terakhir ini. Karena semakin curiga, ada yang tidak beres. Hannah pun pergi ke dokter yang dulu pernah merawat ibunya Benjamin. Dokter itu mengatakan, ibu Benjamin memiliki kepribadian ganda, lebih tepatnya 4 kepribadian, yang dimana mereka adalah cerminan dari dirinya sendiri. Hidupnya bergantung pada obat-obatan, hingga suatu hari ibunya tidak dapat lagi menahan, lalu melakukan bunuh diri. Dan sepertinya penyakit itu diturunkan kepada anaknya yaitu Benjamin. Ternyata obat Ritalin dapat memicu munculnya kepribadian ganda tersebut. Hannah pun kembali ke kantor Europol. Dan hasil forensik dari 3 selongsong yang dibawa Benjamin, menunjukkan bahwa selongsong tersebut berasal dari Perang Dunia Kedua. Hannah lalu menemui Benjamin, untuk menanyakan dari mana dia mendapatkan luka di tangannya, yang seharusnya dalam cerita tersebut Max lah yang harusnya terluka. Dan di dalam Hotel Den Haag sendiri tidak ditemukan mayat di sana. Hannah pun menyimpulkan bahwa semua ini adalah imajinasi Benjamin. Clay yang seharusnya punya 4 anggota, ternyata hanyalah Benjamin seorang diri. Benjamin menjadi Max, Stephen dan Paul. Hannah pun menyimpulkan bahwa Benjamin mirip seperti ibunya, yaitu memiliki kepribadian ganda. Karena hal itu program perlindungan saksi pun dibatalkan untuk Benjamin. Tetapi Benjamin memohon agar tetap mendapat perlindungan itu. Karena jika tidak, kelompok hacker Friend akan membunuhnya. Hannah yang merasa bersalah pun menyuruhnya untuk meretas program perlindungan saksi. Setelah berhasil dan mendapatkan program perlindungan saksi, Hannah lalu melepaskan Benjamin di bawah jembatan. Tetapi sebelum melepasnya, Hannah meminta Benjamin untuk membongkar trik sulap gula yang dilakukan kepadanya. Ketika Benjamin telah pergi, Hannah menyadari sesuatu. Dia menyadari telah dipermainkan oleh Benjamin. Dia pun kembali mencarinya,
namun Benjamin pun sudah kabur. Kemudian kita diperlihatkan Benjamin yang ada di sebuah kapal. Lalu ada Mary, Max, Stephen dan juga Paul. Ternyata semua itu adalah trik dari Benjamin. Dia seolah-olah memiliki kepribadian ganda, karena akan membebaskannya dari hukuman. Aksi tipuan tersebut dilakukan ketika wajahnya sudah ketahuan oleh Mr. X. Dan luka yang ada di tangan Benjamin, dibuat oleh Max supaya meyakinkan kembali rencana tipuan mereka tersebut, yang membuat mereka semua bersih dan bebas beraksi kembali. Dan film pun berakhir dengan plot twist, di dalam plot twist. Sungguh sangat menarik.